Badai matahari terjang bumi hari ini ganggu listrik satelit. Badai matahari dengan skala sedang menerjang bumi pada hari ini 28 September dan kemungkinan mengakibatkan gangguan satelit hingga gangguan listrik. Menurut Asosiasi Oceanograph dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, gangguan satelit dan beberapa gangguan jaringan listrik itu bisa terjadi pada wilayah yang berada di garis lintang tinggi seperti Kanada, Irlandia Utara, dan beberapa wilayah Rusia. Badai tertinggi diperkirakan terjadi pada 28 September dengan level G2 moderat, 29 September G1 minor, 30 September tidak ada di bawah G1 seperti tertulis dalam laman NOAA. Meski begitu, badai itu dinyatakan relatif lemah dan berada pada tingkatan G2 dari 5 tingkatan skala badai matahari. NOAA menyatakan hanya badai matahari dengan level G4 ke atas yang dapat menyebabkan gangguan listrik secara masif. Melansir laman NOAA, 5 skala badai matahari ini disimbolkan dengan satuan G1 hingga G5. Gangguan yang ditimbulkan akibat badai ini disebut bisa mengganggu sistem kelistrikan, pesawat luar angkasa, dan sistem lain. Selain menimbulkan gangguan listrik dan satelit, badai matahari sedang ini juga membuat aurora bisa terlihat di sebagian negara. Lantaran berskala sedang, maka wilayah yang bisa menyaksikan aurora terjadi di wilayah yang lebih luas. Biasanya, aurora ini hanya bisa disaksikan di wilayah dengan garis lintang tinggi dan dekat dengan kutub, sehingga aurora yang biasanya hanya terlihat di belahan bumi utara seperti negara Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, Greenland, dan Kanada. Area terdampak terutama di sekitar area 60 derajat lintang geomagnetik dari kutub, lanjut NOAA. Sementara untuk badai matahari, kali ini aurora juga bisa diamati di wilayah dengan garis lintang yang lebih rendah seperti di langit New York, Wisconsin, dan Washington, Amerika Serikat. Beda dari badai matahari super, badai matahari kali ini berbeda dengan badai matahari super yang sebelumnya disebut bisa menyebabkan kiamat internet, sebab badai matahari kali ini hanya berskala sedang. Sementara badai matahari super yang bisa bikin kiamat internet adalah badai dengan skala tinggi. Sangyeta Abduyoti, asisten profesor dari University of California, Irvine, Amerika Serikat, memaparkan infrastruktur yang kini digunakan dalam kehidupan modern warga bumi tidak siap menghadapi badai matahari super. Pasalnya, badai matahari super ini bisa menyebabkan kiamat internet selama berbulan-bulan. Sehingga menurutnya, badai matahari super bisa mengancam kehidupan manusia modern yang bergantung kepada internet. Infrastruktur kita tidak siap untuk peristiwa matahari skala besar. Kami memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang sejauh mana kerusakan yang akan terjadi, ujar Yoti. Imbas dari badai matahari ini bisa memicu gangguan pada perangkat elektronik dan repeater sinyal elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui kabel di bawah laut. Badai matahari besar ini dikatakan akan memberikan efek yang cukup kuat hingga memutus internet selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Apa itu badai matahari dan bagaimana aurora bisa terjadi? Dilansir dari Life Science, badai matahari merupakan fenomena yang umum terjadi. Fenomena terjadi saat coronal mass ejection menyembur dari atmosfer terluar matahari dan menerpa perisai magnetik bumi. CME merupakan gumpalan besar plasma yang keluar dari atmosfer matahari dan membubung dengan kecepatan ratusan hingga ribuan kilometer per detik di luar angkasa. Plasma sendiri adalah gas bermuatan listrik yang membentuk semua bintang di alam sana. Menurut NOAA, CME hanya membutuhkan waktu 15 hingga 18 jam untuk mencapai bumi setelah terlepas dari atmosfer matahari. Dan yang saat ini menerpa bumi adalah 4 CME. Dilansir dari The Hack Post,
Badai matahari lemah yang terjadi ini telah diprediksi sebelumnya. Bagaimana aurora terjadi? CME yang dilepaskan oleh matahari menimbulkan badai yang menabrak dan sedikit menekan perisai magnetik bumi. Imbas dari tabrakan tersebut, partikel-partikel matahari bergerak dengan cepat di sepanjang perisai magnetik bumi menuju ke kutub dan membentur molekul atmosfer di sepanjang jalurnya. Benturan ini menyebabkan molekul atmosfer melepaskan energi berbentuk cahaya yang berpendar dalam gelombang warna merah, hijau, biru, dan kuning. Inilah bagaimana sebuah fenomena aurora terjadi. Badai matahari yang semakin besar akan menyebabkan aurora lebih bisa dilihat oleh wilayah yang lebih luas pada badai matahari super dengan level G5 yang menyebabkan aurora terlihat hingga ke kawasan khatulistiwa yang jauh dari kutub. Sebagai contoh adalah badai geomagnetik pada 1859 yang dikenal dengan nama The Carrington Event. Selain menyebabkan aurora yang dahsyat, peristiwa ini juga mengganggu magnetosfer bumi dan membakar sebagian besar kabel telegraf di masa itu. Matahari merupakan fenomena yang umum terjadi. Fenomena terjadi saat coronal mass ejection menyembur dari atmosfer terluar matahari dan menerpa perisai magnetik bumi. CME merupakan gumpalan besar plasma yang keluar dari atmosfer matahari dan membubung dengan kecepatan ratusan hingga ribuan kilometer per detik di luar angkasa. Plasma sendiri adalah gas bermuatan listrik yang membentuk semua bintang di alam sana. Menurut NOAA, CME hanya membutuhkan waktu 15 hingga 18 jam untuk mencapai bumi setelah terlepas dari atmosfer matahari. Dan yang saat ini menerpa bumi adalah 4 CME. Dilansir dari The Hack Post, badai matahari lemah yang terjadi ini telah diprediksi sebelumnya. Bagaimana aurora terjadi? CME yang dilepaskan oleh matahari menimbulkan badai yang menabrak dan sedikit menekan perisai magnetik bumi. Imbas dari tabrakan tersebut, partikel-partikel matahari bergerak dengan cepat di sepanjang perisai magnetik bumi menuju ke kutub dan membentur molekul atmosfer di sepanjang jalurnya. Benturan ini menyebabkan molekul atmosfer melepaskan energi berbentuk cahaya yang berpendar dalam gelombang warna merah, hijau, biru, dan kuning. Inilah bagaimana sebuah fenomena aurora terjadi. Badai matahari yang semakin besar akan menyebabkan aurora lebih bisa dilihat oleh wilayah yang lebih luas pada badai matahari super dengan level G5 yang menyebabkan aurora terlihat hingga ke kawasan khatulistiwa yang jauh dari kutub. Sebagai contoh adalah badai geomagnetik pada 1859 yang dikenal dengan nama The Carrington Event. Selain menyebabkan aurora yang dahsyat, peristiwa ini juga mengganggu magnetosfer bumi dan membakar sebagian besar kabel telegraf di masa itu.